Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Andi Sugianto, SPD GR. Saya guru kelas 1 yang bertugas di SDN Putat Nutuk 02 Kecamatan Ciseeng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman setelah mengikuti pelatihan mandiri dengan topik Merdeka Belajar. Setelah mempelajari pelatihan mandiri pada topik Merdeka Belajar, guru diharapkan mampu menguasai pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru juga mampu menguasai pemahaman untuk memfasilitasi peserta didik agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, serta dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Dalam topik ini, kita akan mempelajari 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yang pertama, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid dalam belajar, guru hendaknya memerdekakan dirinya sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksikan apa yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks peserta didik dan zaman, serta bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, dan memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Lantas, bagaimana mendidik dan mengajar pada kurikulum merdeka? Perlu diketahui, sistem pengajaran kolonial yang masih kita terapkan hingga saat ini harus kita rubah. Sistem tersebut antara lain 1. Meminta peserta didik berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kedua, peserta didik duduk rapi menghadap ke depan kelas dengan suasana hening. Ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Yang keempat, menyeragamkan dalam penugasan. Dan yang kelima, melakukan hukuman fisik atas kesalahan yang diperbuat. Coba Bapak Ibu perhatikan gambar ekspresi peserta didik saat mengikuti pembelajaran di zaman sekarang. Mungkin hal ini tidak akan dijumpai pada sistem pengajaran di zaman kolonial. Pada modul yang ketiga, yaitu mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Dalam mendampingi peserta didik ketika belajar, sebagai guru, kita sebaiknya menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan atau tempat peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama yang dinamis, sehingga pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan perubahan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak atau peserta didik, baik mengenai diri pribadinya maupun dalam hidup bermasyarakat, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berkaitan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan pengajaran, guru hendaknya menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yakni pengembangan yang berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik.
Konvergen yaitu pengembangan dapat mengambil sumber dari luar, misalnya mengadopsi sistem pembelajaran dari luar negeri. Konsentris yaitu pengembangan harus disesuaikan dengan kepribadian kita sendiri. Dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara pertama, melatih keberanian berpendapat, olah akal. Yang kedua, mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Dan yang ketiga, memunculkan kehendak atau olah karsa. Selanjutnya, pada modul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, perlu diketahui bahwa pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Dalam hal ini, peran guru sebagai fasilitator yang mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan kodrat keadaan. Yang kedua, setiap peserta didik memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda yang harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi peserta didik. Keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangunkarsa, tutwuri handayani. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan pijakan pendidikan pertama bagi peserta didik, terutama dalam mengenal nilai agama, sikap dan perilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap sesuatu. Kedua, sekolah yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan budaya. Ketiga, masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak tentang bagaimana anak bergaul dan menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Demikian pemaparan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.